Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Tengah akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Sunardi dari SD Negeri 2 Lumuk Besar. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan dari SD Negeri 10 Koba. Perkenalkan, nama saya Aulia Hakim, guru SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunardi. Gimana kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak Sunardi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak ya. Baik Pak Ari, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya mau menanyakan beberapa hal nih sama Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, pada coaching kita hari ini nanti Bapak selaku coach dan coachingnya nanti ya akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alutirta ya atau belum? Kemudian bagaimana Bapak itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya ya, dan juga bagaimana cara coach itu merespon setiap kali pertanyaan dan menanggapi atas pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching kita yang sudah kita sepakati. Di antaranya itu adalah kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Ari, saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak Sunardi, terima kasih atas pertanyaannya. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak Ari, nah untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, itu bagus sekali Pak ya. Ya. Nah baik Pak, untuk kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak Ari. Pada kegiatan pra-observasi kali ini, silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Pak Sunardi atas kesempatannya. Sama-sama Pak Ari. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ulia? Baik, Pak Ari, alhamdulillah. Pak Ari gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Dengar Pak Ulia ada yang mau disampaikan atau diceritakannya? Gini Pak, ya betul Pak ya. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ari. Nah, kira-kira Pak Ari bisa bantu ya kira-kira. Baik Pak, mumpung ada waktu luang sejenak nih, mungkin sekitar kurang lebih 15 menit atau 20 menit untuk kita mengobrol. Baik, berarti apa nih yang mau disampaikan? Gini Pak Ari ya, jadi terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak ya, saya perhatikan ya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan gitu Pak. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja Pak. Jadi bentuknya ceramah ya, terus ceramah lagi Pak. Nah, padahal kita ketahui bahwa perkembangan sekarang ini semakin canggih Pak ya. Aturannya, pembelajarannya paling tidak semakin pesat. Tapi pada kesempatan ini guru-guru hanya mengandalkan pembelajaran seperti itu saja Pak. Gimana kira-kira Pak? Oke, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan dari Pak Ulia adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif ya. Ya betul Pak, jadi kurang bervariatif baik itu media maupun model Pak. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Aulia dapatkan? Mungkin gini Pak, jadi percakapan kita hari ini mungkin saya ingin mendapatkan paling tidak adanya perubahan Pak di sekolah, khususnya dalam hal
penyampaian materinya gitu Pak. Oke, jadi yang Pak Aulia harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya? Ya betul Pak. Kira-kira perubahan apa Pak yang ingin dilihat atau didapatkan? Gini Pak, jadi saya ingin perubahan itu seperti dalam hal penyampaian Pak. Jadi metode ataupun media pembelajarannya lebih bervariatif Pak ya. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi Pak. Jadi seperti kuis ya, kohort dan sebagainya. Nah sekarang sedang marak penggunaan pembelajaran dengan cara presentasi PowerPoint juga, itu harus dilaksanakan juga Pak. Jadi hanya itu mungkin yang bisa mengandalkan metode ceramah saja. Jadi mohon kiranya Bapak bisa memberikan solusi sehingga pembelajaran di sekolah kami lebih bervariatif gitu Pak. Baik, dari yang Bapak sampaikan tadi tentang pembelajaran menggunakan metode bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak ya, dan itu berada di level 10. Nah sekarang kira-kira di sekolah Pak Aulia Hakim sekarang ini berada di level berapa Pak menurut Bapak? Sepertinya gini Pak ya, jadi sekolah kami di level 5 Pak. Jadi karena di sekolah itu lebih banyak guru seniornya, jadi sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Baik, di level 5 oke. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Aulia? Mungkin bisa ditingkatkan Pak sampai level 7. Jadi karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit Pak, mengingat guru-guru kebanyakan sudah senior ya, terutama dari sudut pandang usianya. Jadi mungkin dari level 5 bisa menjadi level 7. Mungkin bisa dilakukan perubahan gitu Pak ya. Baik. Dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan Pak? Sebenarnya gini Pak ya, saya masih memikirkan juga ya apa rencana ataupun tindakan yang bisa saya perkuat, mungkin ya saya sepakati, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring mungkin insya Allah saya akan lakukan, atau seperti pendampingan individu Pak Ari, antara mungkin saya dengan rekan guru ya secara face to face Pak Ari. Baik, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Aulia terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin gini Pak Arya, dengan mentoring saya akan coba nanti konsultasi dulu ya Pak Arya dengan kepala sekolah untuk memperkuat ya semacam kegiatan, paling tidak membuat pelatihan ya, kegiatan workshop nanti ya, atau kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan potensi guru Pak Arya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif gitu Pak Eri. Berarti Pak Aulia ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshopnya. Nah dari ketiganya ini kira-kira Pak Aulia ini untuk saat ini lebih nyaman atau bisa cepat terrealisasi yang mana Pak? Iya, sepertinya yang mentoring Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang Pak ya. Jadi tentunya perlu waktu Pak, juga yang tidak sebentar. Untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah mentoring saja dulu Pak. Oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Aulia ini memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja Pak? Oke Pak, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Aulia Hakim memerlukan support
atau memerlukan bantuan dari siapa saja Pak? Ada sih Pak ya, sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan ya, khususnya teman guru nanti di sekolah yang mempunyai ahli IT Pak. Jadi pembelajaran itu paling tidak di sekolah kami itu pembelajarannya lebih bervariatif Pak. Jadi misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Galih yang ada di sekolah kami itu Pak. Baik. Berarti Pak Aulia pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja ya Pak ya. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan? Insya Allah Pak, jadi insya Allah secepatnya Pak ya. Hari Minggu mungkin minggu depan berarti paling tidak saya akan melakukannya itu. Jadi kita akan mencoba ya berkoordinasi dulu ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan. Saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Baik, Pak Aulia bagus sekali ya Pak Aulia. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Aulia dapatkan? Alhamdulillah Pak ya, dari percakapan tadi mungkin hari ini saya mendapat gambaran Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah ya, dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian tentunya dengan adanya bantuan daripada rekan-rekan guru ya, memang kawan-kawannya yang mempunyai keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Pak Aulia sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan perubahan-perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu ya kabar selanjutnya setelah melakukan mentoring, mendengarkan cerita-cerita lagi dari Pak Aulia. Cukup sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Pak Aulia untuk mentoring berkolaborasi dengan teman sejawatnya bisa berjalan lancar dengan baik. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi bisa meluangkan waktunya ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa tentunya terjadi perubahan Pak di sekolah saya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi, langsung hubungi saya Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Baik Pak Aulia, begitu saja ya Pak Aulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ari, wah tadi percakapan sangat luar biasa ya. Bagaimana saya melihat sendiri Pak Ari melakukan kegiatan proses coaching dengan rekan sejawatnya. Baik Pak Ari, terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi nih ya, sebelum penutupan mungkin Pak Yas ada yang ingin saya tanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Pak Ari, menurut saya sebagai observer ya, yang terlebih tadi melihat bagaimana proses coaching antara Pak Ari dengan Pak Aulia sudah berjalan dengan sangat baik ya, dan saya juga melihat adanya alurnya juga sesuai dengan sudah alur Tirta ya. Juga Pak Ari juga sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Aulia sehingga Pak Aulia juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak Sunardi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Nah, itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.